sebuah lembaga keuangan. Karena merekalah yang menggerakkan roda perekonomian di provinsi yang masih terbilang muda ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, seolah menjadi pertanda, menyampaikan pesan bahwa sudah saatnya Banten mengelola keuangannya sendiri. Dibutuhkan sebuah bank dengan skala nasional yang dimiliki, dikelola, serta melayani sendiri kebutuhan perbankan masyarakat Banten. PT Banten Global Development atau PT BGD yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Banten memberi jawaban keinginan masyarakat Banten untuk memiliki bank sendiri. Dengan kesiapan infrastruktur dan IT yang dimiliki, Bank Banten berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang selalu berorientasi pada kepuasan nasabah. Salah satu tonggak sejarah kemandirian keuangan Banten ditandai dengan munculnya mata uang kasa pada masa Kesultanan Banten. Kasa adalah mata uang Banten lama yang dipergunakan sebagai alat tukar perekonomian pada kisaran tahun 1550 sampai dengan 1596 Masehi dan mengambil pola koin dari Cina dengan ciri khasnya berupa lubang berbentuk segi enam. Semangat kemandirian kembali tampak di Banten yang ditandai dengan penggantian inskripsi bagian muka uang kasa menjadi bahasa Arab yang pada mulanya berbahasa Jawa. Pada masa Perang Kemerdekaan, Karisidenan Banten menggunakan mata uang uridab yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai alat tukar perekonomian masyarakat dari tahun 1947 sampai dengan 1949. Cikal bakal berdirinya Bank Banten dimulai dari terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 193 pada tahun 1950 yang berisi tentang prosedur pengembalian tenaga darurat Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat pada masa agresi militer Belanda kedua. Pada saat itu, Mayor Raden Syahra Sastra Kusuma selaku petinggi militer menjadi penggagas didirikannya sebuah koperasi dan perbankan milik para veteran. Bermula dari dana tunjangan, para veteran sepakat untuk menggunakannya sebagai modal saham untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pada tanggal 27 September 1954, beliau bersama 8 rekannya mendirikan lembaga perbankan berbasis koperasi bernama Maskapai Andil Indonesia atau MAI Bank Banten. MAI Bank Banten menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Pandeglang dan di wilayah Karisidenan Banten. Perkembangan MAI Bank Banten mencapai puncaknya pada tahun 1957 dengan berdirinya gedung MAI Bank Banten di jantung Kabupaten Pandeglang yang diresmikan pada tanggal 9 September oleh Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, dengan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Sution, serta Gubernur Bank Indonesia, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Tepat pada 4 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Saat Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 yang mandiri di Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Banten termotivasi untuk memiliki bank pembangunan daerah sendiri. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten, yang kemudian diperkuat dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sebagai komitmen pemerintah Provinsi Banten
untuk menjadikan Bank Banten sebagai bank yang sehat dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. Bank Banten resmi beroperasi pada tanggal 29 Juli 2016 dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Pada 10 Maret 2021, Bank Banten menetapkan jajaran direksi dan Dewan Komisaris baru melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dinahkodai oleh Agus Sabarudin selaku Direktur Utama, Bank Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, kuat, dan berdaya saing secara berkesinambungan. Saat ini, Bank Banten telah menyusun arah dan kebijakan strategis yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan para stakeholder melalui 4 pilar utama strategi, yaitu pengembangan modal insani, penguatan permodalan dan likuiditas, pengembangan teknologi informasi, serta penyelarasan model bisnis. Bank Banten telah melakukan evaluasi atas budaya perusahaan yang ada dan melakukan proses transformasi budaya yang berdasarkan pada trust sebagai budaya baru Bank Banten, yaitu think different, reliable, universe, sustainable, dan track. Dengan budaya perusahaan baru tersebut, Bank Banten siap untuk melaksanakan transformasi menjadi lebih baik yang diawali dengan memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan, membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan, menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Dengan dilandasi oleh fakta sejarah masa lalu dan visi ke depan untuk turut berperan secara aktif bersama seluruh stakeholder dan masyarakat, Bank Banten berkomitmen untuk kembali meraih kepercayaan dan mencapai kejayaan. Bersama bangkit menuju kemandirian. Rebuild the trust, reach the glory. Apa yang kamu mulai untuk satu perubahan? Karena sejatinya, kita bisa membangun negeri hanya dengan kerja keras. Inilah kami, berawal dari harapan. Kami awali langkah masa depan.
Tak salah, Cornelis de Houtman pada 1596 memilih melabuhkan kapal niaganya di Pelabuhan Banten. Kota yang memiliki sejarah panjang di perniagaan negeri ini menjadikannya provinsi strategis dengan jalur perniagaan lautnya. Sejarah Banten adalah catatan emas pusat perniagaan dengan kultur religi yang kuat. Seperti Sultan Hasanuddin yang berhasil melepaskan Banten dari kekuasaan Kerajaan Demak dan membawa Banten menjadi pusat perdagangan sejarah negeri. Kini, Banten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 12 juta ini pun, sejak tahun 2000, telah menjadi provinsi tersendiri, lepas dari Jawa Barat. Mayoritas domestik regional bruto Provinsi Banten dari sektor industri pengolahan, jadi sekitar 49,75%. Disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran 17,13%. Lalu sektor pengangkutan dan komunikasi 8,58%. Serta sektor pertanian 8,53%. Banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian serta perdagangan ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk sebuah lembaga keuangan. Karena merekalah yang menggerakkan roda perekonomian di provinsi yang masih terbilang muda ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, seolah menjadi pertanda menyampaikan pesan bahwa sudah saatnya Banten mengelola keuangannya sendiri. Dibutuhkan sebuah bank dengan skala nasional yang dimiliki, dikelola, serta melayani sendiri kebutuhan perbankan masyarakat Banten. PT Banten Global Development atau PT BGD yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Banten memberi jawaban keinginan masyarakat Banten untuk memiliki bank sendiri. Dengan kesiapan infrastruktur dan IT yang dimiliki, Bank Banten berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang selalu berorientasi pada kepuasan nasabah.
Tak salah, Cornelis de Houtman pada 1596 memilih melabuhkan kapal niaganya di Pelabuhan Banten. Kota yang memiliki sejarah panjang di perniagaan negeri ini menjadikannya provinsi strategis dengan jalur perniagaan lautnya. Sejarah Banten adalah catatan emas pusat perniagaan dengan kultur religi yang kuat. Seperti Sultan Hasanuddin yang berhasil melepaskan Banten dari kekuasaan Kerajaan Demak dan membawa Banten menjadi pusat perdagangan sejarah negeri. Kini, Banten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 12 juta ini pun, sejak tahun 2000, telah menjadi provinsi tersendiri, lepas dari Jawa Barat. Mayoritas domestik regional bruto Provinsi Banten dari sektor industri pengolahan, jadi sekitar 49,75%. Disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran 17,13%. Lalu sektor pengangkutan dan komunikasi 8,58%. Serta sektor pertanian 8,53%. Banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian serta perdagangan ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk sebuah lembaga keuangan. Karena merekalah yang menggerakkan roda perekonomian di provinsi yang masih terbilang muda ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, seolah menjadi pertanda menyampaikan pesan bahwa sudah saatnya Banten mengelola keuangannya sendiri. Dibutuhkan sebuah bank dengan skala nasional yang dimiliki, dikelola, serta melayani sendiri kebutuhan perbankan masyarakat Banten. PT Banten Global Development atau PT BGD yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Banten memberi jawaban keinginan masyarakat Banten untuk memiliki bank sendiri. Dengan kesiapan infrastruktur dan IT yang dimiliki, Bank Banten berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang selalu berorientasi pada kepuasan nasabah. Salah satu tonggak sejarah kemandirian keuangan Banten ditandai dengan munculnya mata uang kasa pada masa Kesultanan Banten. Kasa adalah mata uang Banten lama yang dipergunakan sebagai alat tukar perekonomian pada kisaran tahun 1550 sampai dengan 1596 Masehi dan mengambil pola koin dari Cina dengan ciri khasnya berupa lubang berbentuk segi enam. Semangat kemandirian kembali tampak di Banten yang ditandai dengan penggantian inskripsi bagian muka uang kasa menjadi bahasa Arab yang pada mulanya berbahasa Jawa. Pada masa Perang Kemerdekaan, Karisidenan Banten menggunakan mata uang Uridab yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai alat tukar perekonomian masyarakat dari tahun 1947 sampai dengan 1949. Cikal bakal berdirinya Bank Banten dimulai dari terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 193 pada tahun 1950 yang berisi tentang prosedur pengembalian tenaga darurat Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat pada masa agresi militer Belanda kedua. Pada saat itu,
Mayor Raden Syahra Sastra Kusuma, selaku petinggi militer, menjadi penggagas didirikannya sebuah koperasi dan perbankan milik para veteran. Bermula dari dana tunjangan, para veteran sepakat untuk menggunakannya sebagai modal saham untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pada tanggal 27 September 1954, beliau bersama 8 rekannya mendirikan lembaga perbankan berbasis koperasi bernama Maskapai Andil Indonesia atau MAI Bank Banten. MAI Bank Banten menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Pandeglang dan di wilayah Karangsidenan, Banten. Perkembangan MAI Bank Banten mencapai puncaknya pada tahun 1957 dengan berdirinya gedung MAI Bank Banten di jantung Kabupaten Pandeglang yang diresmikan pada tanggal 9 September oleh Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, dengan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ahana Sution, serta Gubernur Bank Indonesia, Meister Syafruddin Prawira Negara. Tepat pada 4 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Saat Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 yang mandiri di Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Banten termotivasi untuk memiliki bank pembangunan daerah sendiri. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Kemudian diperkuat dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sebagai komitmen pemerintah Provinsi Banten untuk menjadikan Bank Banten sebagai bank yang sehat dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. Bank Banten resmi beroperasi pada tanggal 29 Juli 2016 dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Pada 10 Maret 2021, Bank Banten menetapkan jajaran direksi dan Dewan Komisaris baru melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dinahkodai oleh Agus Sabarudin selaku Direktur Utama, Bank Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, kuat, dan berdaya saing secara berkesinambungan. Saat ini, Bank Banten telah menyusun arah dan kebijakan strategis yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan para stakeholder melalui 4 pilar utama strategi, yaitu pengembangan modal insani, penguatan permodalan dan likuiditas, pengembangan teknologi informasi, serta penyelarasan model bisnis. Bank Banten Bank Banten, yaitu Think Different, Reliable, Universe, Sustainable, dan Track. Dengan budaya perusahaan baru tersebut, Bank Banten siap untuk melaksanakan transformasi menjadi lebih baik yang diawali dengan memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan, membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan, menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, dengan dilandasi oleh fakta sejarah masa lalu dan visi ke depan untuk turut berperan secara aktif bersama seluruh stakeholder dan masyarakat. Bank Banten berkomitmen untuk kembali meraih kepercayaan dan mencapai kejayaan. Bersama bangkit menuju kemandirian. Rebuild the trust, reach the glory. Apa yang kamu mulai untuk satu perubahan? Karena sejatinya,
Kita bisa membangun negeri hanya dengan kerja keras. Inilah kami, berawal dari harapan. Kami awali langkah masa depan. Kebersamaan menjadi inspirasi kami yang mencipta peluang dari kesungguhan hati. Kami siap membangun negeri ini dengan kecanggihan dalam genggaman. Kami adalah Bank Banten. Kami siap melayani negeri lebih baik. Dari Banten, kami bangun Indonesia. Cek, 1, 2. Tak salah, Cornelis de Houtman pada 1596 memilih melabuhkan kapal niaganya di Pelabuhan Banten. Kota yang memiliki sejarah panjang di perniagaan negeri ini menjadikannya provinsi strategis dengan jalur perniagaan lautnya. Sejarah Banten adalah catatan emas pusat perniagaan dengan kultur religi yang kuat. Seperti Sultan Hasanuddin yang berhasil melepaskan Banten dari kekuasaan Kerajaan Demak dan membawa Banten menjadi pusat perdagangan sejarah negeri. Kini Banten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 12 juta ini pun sejak tahun 2000 telah menjadi provinsi tersendiri, lepas dari Jawa Barat. Mayoritas domestik regional bruto Provinsi Banten dari sektor industri pengolahan, yakni sekitar 49,75%. Disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran 17,13%. Lalu sektor pengangkutan dan komunikasi 8,58%. Serta sektor pertanian 8,53%.
Banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian, serta perdagangan ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk sebuah lembaga keuangan. Karena merekalah yang menggerakkan roda perekonomian di provinsi yang masih terbilang muda ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, seolah menjadi pertanda menyampaikan pesan bahwa sudah saatnya Banten mengelola keuangannya sendiri. Dibutuhkan sebuah bank dengan skala nasional yang dimiliki, dikelola, serta melayani sendiri kebutuhan perbankan masyarakat Banten. PT Banten Global Development atau PT BGD yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Banten memberi jawaban keinginan masyarakat Banten untuk memiliki bank sendiri. Dengan kesiapan infrastruktur dan IT yang dimiliki, Bank Banten berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang selalu berorientasi pada kepuasan nasabah. Salah satu tonggak sejarah kemandirian keuangan Banten ditandai dengan munculnya mata uang kasa pada masa Kesultanan Banten. Kasa adalah mata uang Banten lama yang dipergunakan sebagai alat tukar perekonomian pada kisaran tahun 1550 sampai dengan 1596 Masehi dan mengambil pola koin dari Cina. Yang ditandai dengan penggantian inskripsi bagian muka uang kasa menjadi bahasa Arab yang pada mulanya berbahasa Jawa. Pada masa Perang Kemerdekaan, Karisidenan Banten menggunakan mata uang Uridab yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai alat tukar perekonomian masyarakat dari tahun 1947 sampai dengan 1949. Cikal bakal berdirinya Bank Banten dimulai dari terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 193 pada tahun 1950 yang berisi tentang prosedur pengembalian tenaga darurat Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat pada masa agresi militer Belanda kedua. Pada saat itu, Mayor Raden Syahra Sastra Kusuma selaku petinggi militer menjadi penggagas didirikannya sebuah koperasi dan perbankan milik para veteran. Bermula dari dana tunjangan, para veteran sepakat untuk menggunakannya sebagai modal saham untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pada tanggal 27 September 1954, beliau bersama 8 rekannya mendirikan lembaga perbankan berbasis koperasi bernama Maskapai Andil Indonesia atau MAI Bank Banten. MAI Bank Banten menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Pandeglang dan di wilayah Karisidenan Banten. Perkembangan MAI Bank Banten mencapai puncaknya pada tahun 1957 dengan berdirinya gedung MAI Bank Banten di jantung Kabupaten Pandeglang yang diresmikan pada tanggal 9 September oleh Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, dengan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ahana Sution, serta Gubernur Bank Indonesia, Maister Syafruddin Prawira Negara. Tepat pada 4 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Saat Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 yang mandiri di Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Banten termotivasi untuk memiliki bank pembangunan daerah sendiri. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.
yang kemudian diperkuat dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sebagai komitmen Provinsi Banten untuk menjadikan Bank Banten sebagai bank yang sehat dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. Bank Banten resmi beroperasi pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Pada 10 Maret 2021, Bank Banten menetapkan jajaran direksi dan Dewan Komisaris baru melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dinahkodai oleh Agus Sabarudin selaku Direktur Utama, Bank Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, kuat, dan berdaya saing secara berkesinambungan. Saat ini, Bank Banten telah menyusun arah dan kebijakan strategis yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan para stakeholder melalui 4 pilar utama strategi, yaitu pengembangan modal insani, penguatan permodalan dan likuiditas, pengembangan teknologi informasi, serta penyelarasan model bisnis. Bank Banten telah melakukan evaluasi atas budaya perusahaan yang ada dan melakukan proses transformasi budaya yang berdasarkan pada trust sebagai budaya baru Bank Banten, yaitu think different, reliable, universe, sustainable, dan track. Dengan budaya perusahaan baru tersebut, Bank Banten siap untuk melaksanakan transformasi menjadi lebih baik yang diawali dengan memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan, membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan, menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Dengan dilandasi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alifa Dina yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Selamat datang di acara pengundian Cinta 5 Bank Banten kembali. Baik, sebelumnya Alifa mau menyapa dulu nih penonton yang sudah hadir secara offline maupun online dan join di streaming kita. Itu udah dari mana aja nih? Mungkin bisa komen di chat kita ya. Kami ucapkan sebelumnya selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Bapak Nana Supiana atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala DPM PTSP Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati Komisaris Utama Bank Banten, Bapak Hasanuddin. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Banten, Bapak Agus Sabarudin. Yang kami hormati seluruh nasabah, Banteners, serta tamu undangan yang berbahagia. Nah, ngomong-ngomong nih, buat teman-teman Banteners yang dari tadi sudah menunggu, sudah join di live streaming kita, mungkin masih pada penasaran nih, apa sih CLBK itu? Jadi CLBK itu merupakan bukti cinta Bank Banten kepada nasabah yang ditunjukkan dengan memberikan benefit kepada para nasabah setianya. Nah, kali ini Bank Banten memberikan kesempatan kepada nasabah peminjam, khususnya ASN yang berada di wilayah Provinsi Banten, untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik dan keuntungan melalui program Cinta 5 Bank Banten Kembali atau disingkat CLBK, tapi bukan Cinta Lama Bertemu Kembali ya. Nah, program yang telah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Desember 2021 ini telah diikuti oleh 1.532 peserta yang berasal dari 17 kantor cabang dan kantor cabang pembantu se-Banten. Beri tepuk tangannya meriah dong. Ternyata banyak juga ya peserta yang ikut di program kita. Nah, pada hari ini
kita akan menentukan nih kira-kira siapakah yang beruntung mendapatkan hadiah utama kita, yaitu 5 unit Yamaha X-Max dan 10 unit Yamaha Mio. Kira-kira siapa nih yang menang? Alifa mau absen dulu nih. Mungkin nasabah dari KCK Serang nih, mana suaranya? Mungkin nasabah dari Dinas Sosial nih, ada suaranya nggak kira-kira di sini? Atau mungkin nasabah dari Badan Kepegawaian Daerah nih, mungkin ada suaranya di sini? Udah penasaran nih, udah pengen banget nih dapetin hadiah kita ya. Oke, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kepada rekan saya, Endang Mudarok, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan acara pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadiran-Mu, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan agar permohonan hamba-Mu. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara pengundian program CLBK Bank Banten. Rahmatilah hamba-Mu yang berkumpul pada saat ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah segala kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan Bank Banten. Serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi. Kita sudah berdoa, semoga dilancarkan, dimudahkan untuk pengundian hari ini ya. Nah, momen bahagia ini kita tidak akan bisa berkumpul tanpa seizin tuan rumah kita, mitra kami, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Program ini istimewa sekali, khususnya kepada PNS di Banten. Untuk itu, kami mengundang perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memberikan kata sambutan kepada yang terhormat Bapak Lutfi Mujahidin kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Yang saya hormati Pak Dirut, Pak Gus, Pak Komisaris, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari jajaran Bank Banten, rekan-rekan yang online dari jajaran kabupaten kota, tentunya ada yang online. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang istimewa ini, mengapa istimewa? Betul, serasa kami ada di standing up ini. Jadi biasa kita melihatnya ada di TV, Pak. Tapi sekarang saya bukan mimpi lagi, ada di belakang layar yang besar. Ini sesuatu yang istimewa bagi kita BKD, karena banyak pertanyaan, kok BKD bisa-bisanya bekerja sama dengan Bank Banten begitu? Nah, berarti belum punya sejarah ke belakangnya. Seperti apa sebetulnya? Memang Bank Banten itu sangat dekat dengan kita, ASN di Banten. Kemudian kedua, kami sampaikan permohonan maaf karena pimpinan dan mungkin sebagian besar di sini perwakilan, karena kebetulan hari ini bersamaan dengan jadwal Musrenbang yang kebetulan berada di Tangerang, sehingga hampir kepala SKPD semuanya berada di Tangerang. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan salam biar kita semangat gitu. Salam internasional ini. Ura. Nah, belum ada kan, nanti kalau saya bilang begitu teman-teman jawab ura gitu ya. Yang semangat, tapi biar kita nanti semangat juga, siapa tahu hadiahnya dapat saya atau dapat rekan-rekan di sini begitu. Oke, saya ulangi. Ura. Ura. Sekali lagi. Ura. Ura. Terima kasih. Itu saja sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi Haji Mujahidin atas sambutannya, Pak. Terima kasih sekali lagi, kami sudah diperkenankan untuk melaksanakan undian program Cinta 5 Bank Banten kembali di Aula Badan Kepegawaian Daerah yang luar biasa ini. Selanjutnya, marilah kita sambutan Direktur Utama Bank Banten, Bapak Agus Syabarudin. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati tentunya tuan rumah Bapak Lutfi Mujahidin, Sekretaris BKD Provinsi Banten, dan yang saya hormati Komisaris Utama Bank Banten Pak Hasanuddin, juga Bapak Notaris ya yang sudah berkenan hadir, juga para hadirin sekalian yang ikut secara fisik di ruangan ini dan juga yang secara online ya. Ada berapa ya? Yang udah online? Udah online ada berapa? Wah, sudah lebih dari 100 ya, sudah lebih dari 100. Jadi kita tunggu ya acara pengumuman. Ya, pengundian ada 15 hadiah ya yang akan kita berikan kepada nasabah-nasabah yang memang sudah menjadi dekat dengan Bank Banten ya. Tadi Mbak Alifa udah kasih tahu bahwa CLBK, kenapa sih CLBK ya? Ya, cinta lama bersemi kembali. Ya, mudah-mudahan sih sebetulnya gimana caranya supaya Bank Banten ini terus bersemi ya di hati para nasabah kita ya, karena Bapak Ibu sekalian ya, Bank Banten sekarang terus sedang melakukan proses transformasi ya, diantaranya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada layanan-layanan digital ya. Kemarin juga sudah dibuktikan dengan pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah bisa pakai layanan edisi. Ya. Sebentar lagi kita juga akan luncurkan kegiatan-kegiatan lain digital, mobile bankingnya, kemudian
krisnya, ya kemudian juga cash manajemennya dan seterusnya. Ya, semua sedang dipersiapkan dan mudah-mudahan juga nanti acara CLBK ini bisa terus berkembang. Ya, ini adalah sebagai wujud dari perhatian dan juga komitmen Bank Banten kepada para nasabah semua. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada BKD yang sudah memfasilitasi kegiatan kami ini, dan tentunya kami sekali lagi karena kami sebagai Bank Pembangunan Daerah tentunya kami harus lebih dekat lagi dengan teman-teman kepegawaian ya di Provinsi Banten ya, dan kemudian juga kami akan fokus kepada upaya mengembangkan captive market kita, yaitu aparatur sipil negara dan kemudian turunannya, dan kemudian juga kita terus bekerja sama dengan para stakeholder kita. Stakeholder kita itu ada diantaranya adalah DPRD provinsi ya sedang mempersiapkan satu perda baru tentang ekosistem ekonomi Banten. Nantinya diharapkan nanti Bank Banten akan menjadi bank utamanya untuk kegiatan perekonomian dan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi di Provinsi Banten. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada nanti ya pemenang ya, ada 15 yang akan mendapatkan hadiahnya. Semoga yang hadir di sini atau yang ikut di secara online ya itu mendapatkan keberuntungan ini, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita kembangkan lagi sebagai wujud cinta kami kepada para nasabah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Syabarudin atas sambutannya. Maka udah pada tahu nih ya, jadi kenapa sih alasan adanya program Cinta 5 Bank Banten Kembali. Dan yang masih pada nonton nih pasti udah penasaran banget, pasti pengen banget nih dapetin hadiah utama kita yaitu Yamaha X-Max dan Yamaha Mio. Kira-kira pada milih mana nih? Milih X-Max atau Mio? Pasti pengennya X-Max semua ya. Jadi tidak lama lagi kita akan mengundang perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Banten, Bapak Widianto, untuk hadir bersama saya dan membacakan tata tertib undian serta membuka segel. Kepada Bapak Widianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komisaris Utama Bank Banten, Bapak Sanudin. Yang terhormat Dirut Bank Banten, Bapak Dr. Andes Agus Syabarudin. Ya, yang kami hormati Sekretaris Badan BKD, Bapak Lutfi, Komisaris Banten, Bank Banten, Pak Yusuf, dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak Komisaris, Pak Dirut, saya akan membacakan berita acara dan tata tertib pelaksanaan undian hari ini. Undian gratis berhadiah tidak langsung PT Bank Banten, Bank Pembangunan Daerah Banten, pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan April tahun 2022, berdasarkan nomor registrasi 0345-03-2022, permohonan izin undian gratis berhadiah program Cinta 5 Bank Banten Kembali, PT Bank Banten, Bank Pembangunan Daerah Banten telah dilakukan pemeriksaan fisik hadiah, verifikasi data peserta undian, dan penyegelan sarana undian berupa flash disk merek SanDisk yang berisi database peserta undian sebanyak 1.500 peserta oleh petugas dari Dinas Sosial dan PPNS bidang undian kami yang sudah hadir di sini juga. Tadi pada pukul 9 tepat. Hadiah yang akan diundi pada program Cinta 5 Bank Banten Kembali sebagai berikut. Hadiah utama 5 unit Yamaha NMAX Off the Road, pajak ditanggung oleh pemenang. Hadiah ke-1, 10 unit Mio CW Off the Road, pajak ditanggung oleh pemenang.
Peserta yang berhak mengikuti undian adalah ASN Provinsi Banten dan atau kota dan atau kabupaten dan anggota dewan yang gajinya telah dibayarkan melalui Bank Banten dan berada di wilayah Provinsi Banten untuk periode Juni sampai Desember tahun 2021. Pementuan pemenang akan dilaksanakan secara digital, dipilih berdasarkan undian acak tertutup terhadap nomor undian yang diperoleh memenuhi syarat dan ketentuan. Pemenang akan dihubungi untuk memastikan nomor handphone aktif tersambung dan verifikasi keikutsertaannya pada promo tersebut. Maksimal sebanyak 3 kali dan bila tidak ada jawaban tidak dapat dihubungi, pemenang akan dinyatakan gugur. Penentuan pemenang akan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial dan notaris serta pihak-pihak terkait. Serang tanggal 7 April tahun 2022. Dinas Sosial tanda tangani Dianto dan Agustin, penyelenggara tertanda Bapak Fajar Nur Setiawan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Fajar Nur Setiawan untuk ke depan menerima flash disk berisi database peserta undian yang hari ini akan diundi. Ini bisa disaksikan oleh peserta mungkin yang mengikuti via Zoom atau perwakilan peserta yang hadir di sini. Di amplop ini berisi 1 buah flash disk database peserta sebanyak 1.500. Sudah kami verifikasi tadi pagi jam 9 dan Pak siap untuk dilaksanakan pengundian. Saya serahkan. Baik, inilah penyerahan dari Dinas Sosial Provinsi Banten kepada Kepala Divisi Kredit Bank Banten Bapak Fajar Nur Setiawan untuk kita memulai pengundian program Cinta 5 Bank Banten kembali. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, demikian sambutan kita dan pembacaan berita acara penyagelan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sudah penyerahan flash disk berisi database peserta yang telah mengikuti program Cinta 5 Bank Banten kembali untuk bisa kita undi hari ini. Baik, sampailah kita ke acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh PNS se-Banten, yakni pengundian Cinta 5 Bank Banten kembali. Baik, sebelum kita memulai pengundian, saya akan memberitahukan ketentuannya terlebih dahulu. Jadi untuk setiap peserta hanya dapat memenangkan 1 unit hadiah. Dan jika namanya kembali muncul, maka yang berlaku adalah hadiah yang pertama yang dimenangkan. Seperti itu. Baik, pertama-tama kami mengundang kepada Bapak Notaris, Bapak Aldo AA SH, MKN, dan perwakilan dari Dinas Sosial, Bapak Widianto, untuk bisa bergabung bersama saya di depan sini. Siap. Kita akan mengundi 5 unit Yamaha Mio. Nah, kami mengundang kepada Bapak Muhammad Faik Azmi, pimpinan Kepala Kantor Cabang Serang, untuk bisa bergabung bersama saya juga di depan. Oke, untuk pengundian kali ini sudah berada bersama saya, ada Kepala Dinas, ada Notaris, dan juga ada perwakilan dari KCK Serang. Nah, untuk pengundian pertama ini kami undang dengan hormat Komisaris Utama Bank Banten, Bapak Hasanuddin, untuk bisa mengundi 5 pemenang untuk mendapatkan Yamaha Mio. Silakan Pak, maju ke depan. Baik, kita munculkan untuk undiannya. Nah, baik. Jadi sudah ada di hadapan kita bersama
Pengundiannya akan kita undi secara digital dan Bapak Hasanuddin mungkin bisa mendekat dengan layar Pak dan mulai di tap saja Pak, mulai acaknya. Ya, dengan tangan Pak. Ya, baik kita mulai Pak ya. 5 ya Bu ya. 5 pertama. Langsung ya tangannya ya. Ya. Mudah-mudahan semua dapat yang ada di sini ya. Amin. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah. Belum. Oke. Belum. Oh, belum. Oke. Oke. Baik, selamat kepada M. Juber dari kantor cabang pembantu Palima. Baik, inilah pemenang pertama kita. Kita lanjut Pak ke pemenang kedua. Boleh di tap lagi, nanti boleh dilepas dulu. Oke, tap dulu Pak. Oke. Kira-kira siapa nih pemenang kedua kita nih Pak? Oke, boleh di tap lagi Pak. 3, 2, 1. Selamat kepada Uneng dari KCP Maja. Itulah pemenang kedua kita. Boleh dipencet lagi Pak untuk pemenang ketiga. Silakan Pak. Oke, siapa ya kira-kira pemenang ketiga kita? Oke. 3, 2, 1. Selamat kepada Junaidi dari KCK Serang. Yang itu menjadi pemenang ketiga kita. Pemenang keempat Pak, boleh di tap lagi. Oke. Tiga, 2, 1. Selamat kepada Cucun Kunaevi dari KCP Labuan. Luar biasa. Berarti tinggal 1 lagi Pak ya. Silakan, boleh di tap lagi Pak. Baik, ini yang terakhir nih. Siapa kira-kira ya pemenang kelima kita? Baik, 3, 2, 1. Selamat kepada Wahid Sidik dari KCP Labuan. Oke, sekarang kita tanya dulu nih kepada saksi kita. Ada dari Dinas Sosial, ada dari Bapak Notaris. Mungkin dari kelima pemenang ini apakah sudah sah semua Pak? Sah ya. Jadi itulah dia 5 pemenang yang mendapatkan unit Yamaha Mio. Yang pertama ada Bapak M. Juber, yang kedua ada Uneng, yang ketiga ada Junaidi, yang keempat ada Cucun Kurnaevi, yang kelima ada Wahid Sidik. Selamat kepada 5 pemenang pertama. Kita akan ada penyerahan juga. Jadi kita akan ada penyerahan secara simbolis karena seluruh peserta kita undang secara online, maka kita akan ada penyerahan secara simbolis dari Bapak Komisaris Utama Bank Banten Bapak Hasanuddin kepada Pak Faik Azmi selaku Kepala Cabang KCK Serang. Mungkin bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Oke. Baik. Baik, itulah tadi penyerahan simbolis kita. Bisa kembali ke tempat Pak, terima kasih. Mungkin untuk Bapak saksi kita dari Dinas Sosial dan Pak Komisaris bisa bertahan. Terima kasih Pak Faik. Oke, selanjutnya kita akan mengundi kembali 5 pemenang yang akan mendapatkan unit Yamaha Mio. Baik, kami mengundang dengan hormat Oh, oke. Kepada Bapak Lutfi Mujahidin, bisa bergabung bersama saya di depan untuk mengundi 5 pemenang lagi, Pak. Baik. Kira-kira penasaran nih ya, apakah dari Dinas BKD dapat nih? Semoga dapat ya. Semoga. Langsung, oke. Ada yang pesan enggak ini tangan saya ini? Baik, Hurra. kita undi pemenang pertama, silakan.
Baik, udah deg-degan ya. Tadi ada iklan dulu ya, sebentar ya, untuk bisa kita undi lagi Pak. Mungkin silakan Pak Oke. Lutfi, kita tap saja Pak, mulai ajaknya. Semoga tangan saya itu untuk orang jauh-jauh gitu. Amin. Baik, 3, 2, 1. Semangat kepada Karlina Malimping. Damayanti dari KCP Malimping. Doanya terjawab ya Pak. Untuk orang yang jauh-jauh tangan saya, yang sini Untuk jangan berharap ya. jauh-jauh ternyata beneran jauh nih Pak dari KCP Malimping. Selamat. Boleh kita ajak lagi ya. Pak untuk undian kedua. Oke. Silahkan. Baik, kira siapa nih? Apakah ada nih mungkin dari Bapak ya? Oke, selamat kepada Enrati Suharti dari KCK Serang. Baik, boleh diundi lagi Pak untuk undian ketiga. Siap. Oke. Biar agak lama dulu, biar orang agak lama lagi. dulu ya, biar makin deg-degan. Iya. Oke, selamat kepada Rahmat Adi Pratama dari KC Cilegon. Baik, lagi Pak untuk undian yang keempat. Oke. Baik, 3, 2, 1. Selamat kepada Hani Tutut Handayani dari KCP Maja. Baik, sudah ada 4, tinggal 1 lagi Pak. Iya, boleh diklik lagi. Baik, ini terakhir nih. Siapakah yang beruntung? 3, 2, 1. Selamat kepada Ilham Fatur Rahman dari KCP Ciledug. Baik, itulah tadi 5 pemenang kita yang berhasil mendapatkan 5 unit Yamaha Mio. Ada dari Karlina Damayanti, Enrati Suharti, Hani Tutut Handayani, dan Ilham Fatur Rahman. Baik, sekali lagi mungkin kita tanya dulu nih ke saksi kita dari Kepala Dinas Sosial dan dari notaris Pak. Apakah sudah sah 5 pemenang ini Pak? Sudah sah? Sudah sah. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita akan ada simbolis lagi. Pak Lutfi mungkin bisa menempati tempat. Dengan Pak Faik lagi. Baik, ini lagi secara simbolis penyerahan hadiah undian 10 unit Yamaha Mio.
kali ini. Kira-kira siapa ya yang dapat ya? Tadi udah ada 10 pemenang. Jadi dari 15 unit motor yang kita sediakan tinggal 5 lagi nih. Dan ini yang kita tunggu-tunggu grand prize-nya. Kira-kira siapakah yang akan menang? Apakah tadi dari cabang terjauh sejauh ini dari Malimping ya? Betul ya. Kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan hadiahnya nih? Saya juga penasaran nih ya. Jangan-jangan dari dekat-dekat sini, jangan KCK udah ada berapa Pak tadi ya? Ada 2 debitur ya Pak ya? Udah ada 2 debitur, luar biasa. Oke, masih ada kendala dari Zoom kita masih mencoba untuk reconnecting lagi dengan teman-teman kita yang hadir secara online. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini itu juga pada ikutan nggak ya sama program Cinta 5. Siapa tahu nih ternyata yang hadir di BKD, di Aula BKD ini juga ikutan dan juga nungguin nih undian kita. Mungkin ada yang ikut, Bapak Ibu mungkin yang ada di atas ada ikutan juga untuk program kita atau mungkin yang hadir di sini? Iya, karena siapa tahu nih Pak, kita masih ada grand prize 5 unit Yamaha X-Max untuk kita undi sesaat lagi. Kita masih tunggu untuk reconnecting. Ya, mungkin bisa. Baik, ini mungkin kita ada ngobrol dulu bersama Kepala Cabang Ajaran Perayaan Solo, Pak Ayi, selamat pagi. Oke, sejauh ini Pak, bagaimana sih Pak berlangsungan program CLBK mungkin di cabang Bapak ya? Mungkin di cabang pertama pada kita sudah mau menikmati akhir-akhir masa periode Ramadan. Partisipasi dulu, berdasarkan data dari kita ya data suara naik. Sampai 1.500 loh yang ikut dari program ini. Mungkin Bapak boleh sharing syarat-syarat LBK ini. Syaratnya cuma satu sih Mbak sebetulnya. Mau kredit. Jadi yang ada mau kredit saja di kita. Cuma mau kredit aja bisa ke program kita ya Pak ya? Bisa. Waduh, ternyata mudah sekali ya. Kita tidak melihat nominal ya, mau dari berapa puluh juta sampai ke ratusan juta pun tetap dapat kesempatan yang sama. Tetap kesempatan yang sama. Jadi walaupun ngambil kreditnya mungkin katakanlah nominalnya sedikit maupun gede, tetap punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan grand prize kita, begitu ya Pak Faik ya? Udah gitu pelayanan kita bisa one day service Mbak. Hari ini yang ngajuin, besok kita bisa cair. Wow, luar biasa loh. Beli tepuk tangan yang meriah. Jadi ternyata untuk mengajukan program ini one day service ya Pak ya? One day service. Hari ini diajukan, hari ini pun juga bisa cair ya Pak ya? Sepanjang berkas lengkap semuanya bisa kita cair. Sepanjang berkasnya lengkap, sudah sesuai ketentuan tentunya ya Pak ya, sudah langsung bisa diproses oleh teman-teman di cabang begitu ya Pak ya. Tapi ternyata malah teman-teman baru join nih ibaratnya ya, baru ikut program ini justru di akhir-akhir periode ya Pak ya. Rata-rata kebanyakan di pertengahan ke akhir periode karena memang mungkin baru pada paham, maksudnya baru nge semuanya. Terus kedua juga karena melihat sudah ada hadiahnya mungkin tertarik ya. Apalagi sekarang X-Max Pak. X-Max itu kan lagi booming-boomingnya kita touring. Lagi booming karena mall kan ditutup ya. Iya, jadi mungkin karena pandemi juga kan orang lagi lebih suka touring atau gimana ya. Makanya dengan hadiah X-Max ini orang jadi tertarik nih, mana tahu dapat X-Max bisa touring gitu kan. Apalagi klubnya juga banyak ya Pak, komunitas-komunitasnya seperti itu. Cuman itu dia tadi ya Pak ya, karena ternyata persyaratannya itu cukup mudah, hanya cukup yang penting Anda mau kredit, bisa ikut program ini ya. Nah, tapi dari kira-kira nih Pak, untuk ke depannya gitu, kira-kira akan ada lagi nggak Pak program seperti ini yang serupa? Kalau dari kami sih berharap banget Pak Didot ada program seperti ini lagi, bahkan kalau misalkan memungkinkan
jauh lebih besar lagi, Pak. Jauh lebih besar lagi hadiahnya gitu mungkin Makanya Pak ya. kita butuh dukungan para ASN, para Betul, nasabah kita. betul. Karena itu kita sangat memerlukan gitu Pak ya, dukungan tidak hanya dari ASN tapi seluruh masyarakat Banten untuk bisa selalu setia dan selalu menggunakan Bank Banten agar kita bisa memberikan nih berbagai layanan, berbagai produk yang jauh lebih baik lagi. Apalagi sekarang kita sudah mengembangkan digital kita, begitu Pak ya. Dari segi produk sudah banyak produk-produk baru ya Pak ya yang kita luncurkan, yang mungkin pada belum tahu nih, makanya ayo kunjungi kantor cabang Bank Banten terdekat. Kalau yang di sini terdekat ada di KCK Serang ya Pak ya. KCK Serang, KCP 45, ada di KCP Keramat Watu. Terus kedua juga untuk kredit kita sudah banyak produknya ya Mbak, program-programnya dari sertifikasi, dari Tukin, dari THT, dari prapensiun sampai ke kredit pegawai aktif. Jadi kita banyak variatif untuk para ASN-ASN yang sedang membutuhkan dana atau membutuhkan kredit. Oh oke. Jadi fasilitasnya tidak terbatas hanya dalam program ini saja, tapi kita pun juga banyak ya Pak ya, yang bisa memenuhi kebutuhan daripada ASN-ASN yang memang memerlukan seperti itu Pak ya. Makanya ayo segera kunjungi kantor cabang Bank Banten terdekat. Untuk di Serang kita ada di KCK Serang, ada KCP 45, ada KCP Keramat Watu juga yang terbaru ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Faik. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kami mengundang kembali dengan hormat kepada perwakilan dari Dinas Sosial Bapak Widianto dan Notaris Bapak Aldo untuk bisa bergabung kembali nih bersama saya untuk mengundi Grand Prize 5 Yamaha X-Max, dan saya mengundang dengan hormat Direktur Utama Bank Banten Bapak Agus Syabarudin untuk bisa mengundi Grand Prize kita pada pagi hari ini. Jadi Mbak Alifa udah siap nih kayaknya ya, 5 pemenang utama. Betul, ya, 5 pemenang utama. Cari yang terbaik ya. Cari yang terbaik, Dan Pak. Tadi Pak Faik bilang bahwa ini adalah salah satu program yang menarik dan harus kita terus kembangkan gitu Pak Faik ya. Ya, tentunya harus didukung oleh semua ASN di Banten ya. Oke, tepuk tangan buat ASN Banten. Semoga terus didukung gitu ya. Udah dapat uangnya, dapat hadiahnya lagi ya. Betul. Keren banget ya. Keren banget kan Bank Banten gitu. Kapan lagi mau minjam uang malah dapat hadiah gitu kan Pak. Gitu ya. Hadiahnya juga nggak tanggung-tanggung deh. Yang mana X-Max loh Pak. Luar bisa biasa. Sekalian touring nih. Bisa sekalian sama touring. Sama Ayang. Iya. Ya. Oke. Gimana? Udah siap? Sudah siap untuk kita undi Grand Prize kita pada pagi hari ini? Udah siap? Oke. Baik. Ini sudah? Untuk pemenang pertama. Baik. Kelima kali ya. Kelima, oke. Pemenang kelima dulu. Dari bawah ya. Dari bawah. Kalau tadi kita pemenang kelima ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita acak dulu Pak. Nanti akan di-tap lagi. Kira-kira siapakah yang mendapatkan unit pertama dari Grand Prize kita? 3, 2, 1. Ya. Selamat kepada Ridho Tijar Alamsyah dari KC Cilegon. Ya, mana nih kepala cabangnya ada kan nih? Kepala cabang Cilegon ada? Hadir? Lewat Zoom ya? Oke, lewat Zoom. Ya. Oke Pak, kita lanjut lagi untuk dari Pandeglang belum ada yang dapet nih. Oke, ya. Mudah-mudahan yang ini buat Pandeglang nih. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, kita ajak dulu Pak. Ya, Pandeglang. Ada ya? Pandeglang, mana suaranya? Semoga ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat kepada Sumiati dari KC Balaraja. Gak ada wajah pakai. Balaraja gimana nih suaranya? Luar biasa. Balaraja ya. Pandeglang belum ada di Pandeglang nih ya. Tadi dari KC Cilegon ya Pak ya. Sekarang dari KC Balaraja. Ini pengen banget Pandeglang nih Pak ya. Oke, ya kita mulai. Kita mulai. Pandeglang apa sih ini? Jampe-jampenya apa? Berkah ya. Oke. Ya kita mulai nih ya. 1, 2, 3 berkah. Ya. Oke, kita undi dulu. Berkah. Pak Berkah nanti kan keluar ya. Oke, siap ya? Baik. 3, 2, 1.
Selamat kepada Afriza Baheransyah dari KJ Tangerang. Tangerang ya. Tangerang ada yang hadir ya. Masih belum dapat masih nih, Pak. dua lagi, tenang aja masih dua Ayo, lagi. masih dua lagi ya, masih dua lagi. Jadi Mbak Alifa lagi. ada di cabang mana Mbak Alifa? Pandeglang apa di mana Mbak Alifa? Saya di Tangerang, Pak. Tangerang. Oke, ya. Kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi untuk dua undian lagi nih, Pak. Jadi masih berkah lagi atau apa lagi nih jampe-jampenya nih? Hah? Ya udah, kita pakai bismillah aja deh ya. 1, 2, 3. Bismillah. Oke, kita undi lagi, Pak. Ini tinggal dua nih. Siapa yang kira-kira beruntung ya? Berkah apa yang lain apa nih? Oke, siap ya. 3, 2, 1. Selamat kepada Dian Rosdiana dari KJ Rangkas Bitung. Pandeglang nih, kurang doa aja nih kayak ini. Hah? Nggak terawih ya semalam. Kepala cabangnya nggak terawih nih kayaknya. Baik, jadi udah ada perwakilan-perwakilannya nih ya Pak ya. Oke, tinggal satu lagi nih. Apakah Pandeglang Pak? Ya makanya ini penasaran Pandeglang nih soalnya nih ya. Oke, jangan-jangan Pandeglang nggak ada nih nasabahnya. Waduh. Kita coba acak lagi Pak ya. Untuk yang terakhir nih Pak ya. Terakhir ya, untuk yang terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita acak. Oke. Ini unit terakhir nih yang paling ditunggu-tunggu ya. Berkah. Semoga. Siap. 1, 2, 3. Dr. Andes Teguh Prabowo dari KJP Jati Itulah tadi seluruh pemenang yang telah diacak langsung oleh Bapak Dirut. Mungkin kita bisa tanya dulu kepada Bapak Notaris dari Dinas Sosial. Apakah sudah sah nih Pak nama-nama yang ada di sini? Sudah sah? Sudah sah. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ya, selamat buat para pemenang ya. Pandeglang belum beruntung. Ternyata Pandeglang belum beruntung ya Pak ya. Ternyata tadi. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin bisa bertahan dulu Pak Agus di sini karena ada penyerahan simbolis terlebih dahulu. Kepada Pak Faik bisa menempati tempatnya Pak. Baik, inilah dia penyerahan secara simbolis pemenang Grand Prize 5 Yamaha X-Max dari Bapak Direktur Utama Bank Banten, Bapak Agus Syabarudin kepada Bapak Faik Azmi selaku Kepala Cabang KCK Serang. Baik, mungkin bisa bergabung juga Pak dengan Pak Notaris dari Dinas Sosial untuk bisa ke tengah. Kami undang dengan hormat juga kepada Bapak Komisaris Utama dan Pak Lutfi dari perwakilan BKD untuk bisa bergabung karena kita akan foto bersama dulu Pak. Baik, agak sedikit ke tengah dulu Pak. Baik, kita akan dokumentasikan dulu dengan melalui foto bersama. Cinta 5, oke. Cinta 5, ya boleh Pak. Oke, sekali lagi. Seperti trust ya Pak ya, seperti trustnya Bang Banten ya. Oke, baik. Salam trust lagi, sekali lagi. Jadi kita punya salam, namanya salam trust. Seperti ini, oke kita dokumentasikan terlebih dahulu. Mohon izin Bapak mungkin bisa berfoto dengan mock up Pak, yang dipegang. Baik. Baik, bisa didokumentasikan. 3, 2, 1. Baik. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Bisa kembali ke depan, Bapak sekalian. Terima kasih.
Baiklah, itulah tadi pengundian program Cinta 5 Bank Banten kembali. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Jadi sudah terpilihlah 15 pemenang kita dalam program Cinta 5 Bank Banten kembali. Nah, Alifa mau membacakan terlebih dahulu nih mekanisme pengambilan hadiah untuk para pemenang yang sudah ditetapkan hari ini. Jadi setelah sudah ditetapkan pada saat undian, nanti cabang akan menerima pemberitahuan pemenang undian dari Divisi Kredit Bank Banten. Setelah itu, cabang atau cabang pembantu akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemenang hadiah undian. Untuk PIC, penyampaian informasi mengenai pemenang hadiah program CLBK di kantor cabang adalah manajer operasional. Dan untuk PIC di kantor cabang pembantu adalah kepala cabang pembantu. Nah, dari Divisi Kredit Bank Banten akan meminta kepada divisi operasional untuk melakukan pendistribusian hadiah kepada cabang maupun cabang pembantu yang memiliki pemenang hadiah seperti itu. Selanjutnya, seluruh pajak atas hadiah undian ini akan menjadi beban para pemenang. Dan hadiah undian dapat diambil di masing-masing cabang maupun cabang pembantu setelah melakukan pengurusan pajak hadiah. Nah, pajak hadiah undian wajib disedorkan kepada Bank Banten. Nah, untuk masa berlaku pengurusan hadiah program Cinta 5 Bank Banten kembali paling lambat 1 bulan dari hari ini, jadi batas terakhirnya ialah di 7 Mei 2022 setelah undian pemenang ditetapkan dan berlaku hanya pada hari kerja. Nah, apabila tidak dilakukan pengurusan hadiah, maka hadiah menjadi barang milik negara dan diserahkan dari Bank Banten kepada pihak yang berwenang. Oke, mungkin sekian untuk mekanisme pengambilan hadiah. Nanti mungkin akan kita informasikan kembali di cabang-cabang. Dia akan dibantu oleh teman-teman cabang maupun cabang pembantu kita. Baiklah, dengan terpilihnya 15 pemenang program Cinta 5 Bank Banten kembali, maka berakhirlah sudah kegiatan pengundian kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Banteners, seluruh nasabah maupun tamu undangan yang telah berhadir pada kegiatan hari ini. Semoga kita akan memberikan layanan terbaik, produk terbaik, maka dukungannya sangat kita tunggu-tunggu nih seperti itu. Sekali lagi saya juga ucapkan selamat kepada seluruh pemenang program Cinta 5 Bank Banten kembali. Saya Alifa Zodina, selaku pembawa acara, pamit undur diri dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kepada seluruh kepala cabang yang sudah berhadir hari ini, bisa maju ke depan untuk foto bersama.
boleh dikecilin suaranya. Oh, laptop. Pasalah, Cornelis de Houtman pada 1596 memilih melabuhkan kapal niaganya di Pelabuhan Banten. Kota yang memiliki sejarah panjang di perniagaan negeri ini menjadikannya provinsi strategis dengan jalur perniagaan lautnya. Sejarah Banten adalah catatan emas pusat perniagaan dengan kultur religi yang kuat. Seperti Sultan Hasanuddin yang berhasil melepaskan Banten dari kekuasaan Kerajaan Demak dan membawa Banten menjadi pusat perdagangan sejarah negeri. Kini, Banten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 12 juta ini pun, sejak tahun 2000, telah menjadi provinsi tersendiri, lepas dari Jawa Barat. Mayoritas domestik regional bruto Provinsi Banten dari sektor industri pengolahan, jadi sekitar 49,75%. Disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran 17,13%. Lalu sektor pengangkutan dan komunikasi 8,58%. Serta sektor pertanian 8,53%. Banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian serta perdagangan ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk sebuah lembaga keuangan. Karena merekalah yang menggerakkan roda perekonomian di provinsi yang masih terbilang muda ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, seolah